Pak Anies, apakah Anda akan maju Pilpres 2019? Dia bilang, kenapa sih pertanyaannya selalu itu? Nah sekarang lagi ngurusin Jakarta, ditanya lagi 24. Oke, warganet, sekarang saya sudah bersama, kalau saya bilang gubernur udah biasa, udah tahu ya. Tapi saya mau bilang ini adalah gubernur paling populer sosial media versi analisa sosmed. Bener? Tapi ada tapinya, Pak. Tapi tidak disukai. Gimana nih, Mas Gub? Pendapatnya, komentarnya nih. Gini, kalau saya ini merasa lebih penting yang dunia nyata. Dunia maya nggak penting ya? Dunia nyata. Ya, yang nyatanya dirasakan masyarakat. Oke, kerjanya berarti. Satu kerjanya. Sekarang kita misalnya COVID misalnya, maka di dunia nyata apakah terkendali penularannya, pasiennya terkendali, bisa disembuhkan tidak. Jadi langkah-langkah kita lebih penting. Oke. Karena kalau di sosial media, ya kita tahu sendiri, hari ini dipuji, minggu depan bisa enggak jadi. Nah tapi tunggu, ini menarik nih Mas Anies. Karena ini kan dari hasil sosial media itu di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube 63% popularitasnya tertinggi dibanding Gubernur Ganjar dan Ridwan Kamil. Gitu yang disebut. Tapi yang favorable, yang paling disukai itu Ridwan Kamil katanya. Nah, Mas Anies ada tanggapan nggak dari hasil ini? Walaupun katanya kerja nyata yang paling penting ya. Nggak apa-apa, karena buat saya itu angka-angka survei dan lain-lain itu potret satu waktu. Sementara ketika saya mengerjakan amanat melindungi warga, itu malah justru tidak satu hari, tapi minggu, bulan. Coba ingat-ingat bulan Maret dulu, ketika kita memutuskan untuk mulai menutup, itu dicaci, dikritik, dibully habis-habisan. Saya masih ingat itu. Jadi, ketika temuan pertama kasus COVID ya. Dibilang bahwa berlebihan dan lain-lain, macam-macam bully. Kalau waktu itu saya dites popularitas, pasti paling bawah. Ya. Sekarang 3 bulan kemudian kita menyaksikan rupanya angka penurunan paling besar justru di bulan Maret. Oke. Jadi, sekarang saya itu dipilih bukan untuk mendapatkan rating tinggi di sosmed. Oke. Tapi ngerasa nggak sih banyak yang nggak suka? Masalahnya ngerasa nggak? Mulai dari yang banyak yang ngebully, mungkin ada yang nyiapin pasukan buzzer untuk ngebully. Ngerasa nggak sih ngerasa nggak disukai? Loh, kalau kita bilang enggak ya aneh dong. Tapi kan ada usaha terstruktur, kemudian secara terus menerus. Secara sistematis ini dibikin. Di sosial media luar biasa. Dan tidak pernah berhenti. Hari apapun, kapanpun. Selalu jalan terus. Selama berarti 3 tahun ini lebih, 4 tahun. Nah, tapi ada juga tudingan katanya Mas Anies itu juga buzzernya banyak loh. Benar nggak? Nggak ada, kita nggak punya buzzer. Nggak pakai buzzer ya? Artinya gini, kita ada orang-orang yang mendukung, tapi tidak ada mereka yang terus sistematis. Yang disiapkan untuk begini. Dan itu ada. di dalam analisanya ada kan, mereka bergeraknya organik. Iya. Kalau organik itu kan artinya bukan diatur gitu. Nah, tapi saya malah melihat begini, saya bersyukur sekali ada mereka-mereka yang tiap hari mantengin kita. Terima kasih. Loh, bayangin, itu kan dedikasi luar biasa loh. Memperhatikan kinerja Mas Anies setiap hari, dihitung, diamati, menggunakan big data. Itu PR banget kan ya Mas Anies? Bukan hanya menggunakan big data, bukan, kalau big data kita terima kasih, itu kan analisa. Enggak yang membuli ini loh. Yang membuli, yang mengejek. Itu kan perhatian namanya. Terima kasih, udah diperhatikan. Ada salah diperhatiin, benar diperhatiin. Proses. Berarti ya, gini kira-kiranya. Dengan cara begitu kita jadi lebih alert. Terima kasih. Bayangkan kalau nggak ada yang melakukan itu semua. Dari mana kita berkaca? Dari mana kita tahu? Nah, ini ada yang menarik lagi nih Mas Anies. Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri, bahkan di media asing di Australia Januari lalu, kemudian di London yang paling baru itu di Economist menyebutkan bahwa Mas Gubernur ini rival presiden loh dalam penanganan COVID. Gimana tanggapannya? Enggak lah, kita ini bawahan presiden. Dan rival itu kan kalau ada pertandingan. Nah ini nggak ada pertandingan kok. Nggak ngerasa ada pertandingan. Ya? Sama sekali nggak benar. Kita ikut arah pemerintah dari pusat. Bahkan langkah-langkah yang kita lakukan itu dalam rangka menyelamatkan se-Indonesia. Jakarta itu pusat perekonomian Indonesia. Kalau kita tidak bergerak cepat, kalau kita tidak bergerak dengan berani, dengan langkah-langkah yang jelas, maka
perekonomian Indonesia terganggu, efeknya ke pusat juga. Kepercayaan dunia internasional pada pusat bisnis Indonesia juga turun. Ya. Dunia internasional nggak akan datang ke Jakarta kalau Jakarta tidak ditangani dengan betul. Jadi, berarti Mas Anies mengakui kalau untuk penanganan COVID untuk Jakarta khususnya saat ini sudah pada track yang tepat. Gini, kita ini belum selesai pandeminya. Yes. Tidak boleh bilang mission accomplished, belum selesai. Pada track yang tepat untuk Tapi sementara insya Allah waktu. track tepat, dan track tepat itu lihat datanya. Alhamdulillah selama 1 bulan lebih itu terkendali, jumlah yang meninggalnya turun, jumlah pasiennya turun. Walaupun kasusnya terus bertambah ya Kalau hari-harinya. kasus finding positif, alhamdulillah. Gini, Pak, kalau sampai kita nggak ketemu orangnya, lebih potensi Lebih menular. berbahaya ya. Karena itu saya selalu bilang jangan khawatir menemukan kasus. Karena tujuan kita itu bukan menurunkan grafik. Tujuan kita ini menyelamatkan Penanganan warga. dan penyembuhannya. Oke, benar. Nah, Mas Anies sekarang ini untuk di Jakarta kan aturan juga sudah diperketat untuk penggunaan masker nih. Soalnya kita tahu warganet ini masih banyak yang bandel keluar rumah nggak pakai masker. Akhirnya Mas Gubernur bikin aturan 250.000 loh buat yang nggak pakai Iya, masker benar, ya Mas ya. 250.000. Benar kan? Benar. Tapi itu pemantauannya gimana di lapangan pengawasannya? Yang nggak pakai masker ada nggak langsung didenda atau ada sanksi sosial lain? Petugas, gini, memang petugas kita dibanyakin periksa. Tapi saya juga mengajak pada seluruh masyarakat, yuk jaga. Bila ada yang nggak pakai masker, diingat ya. Karena ini bukan soal aturan saja, ini soal keselamatan kita semua. Jadi kalau mau menyelamatkan kita semua. Terus kalau petugas kita ada ditegur, kalau sekarang udah langsung didenda. Oke, tapi Pilihannya juga ngomong-ngomong, bisa nyapu. ini ngomong-ngomong nih, ini para pembuli Pak Gubernur sempat heboh kemarin. Mas Anies naik sepeda nggak pakai masker katanya, cuma pakai face shield. Itu Iya, akan didenda betul. apa enggak? Nah, jadi pada waktu itu kita merujuk WHO menuliskan bahwa kalau berolahraga, bersepeda jangan menggunakan masker. Nah, itu jawabannya. Tapi enggak gini, tapi kami nggak selesai di situ. Oke. Jadi saya kemudian tidak pakai masker, pakai face Iya, face shield. shield. Tapi saya di situ juga saya sudah katakan kita akan tanya kepada ahli kedokteran. Jadi tadi pagi kita kumpulkan ahli kedokteran olahraga, ahli penyakit menular, ahli paru untuk tolong beritahu pada kami supaya kami bisa memberitahu pada publik Jakarta. Sebenarnya kalau olahraga itu bagaimana? Harus pakai masker apa enggak? Boleh Iya. nggak pakai masker? Nah, jawabannya Betul. paling penting nih untuk diketahui. Jangan sampai salah olahraga pakai masker apa dampaknya. Terus kata kesimpulannya dari pertemuan tadi adalah ternyata memang meskipun WHO mengatakan tidak usah pakai masker, tapi mereka bilang untuk kasus kita sebaiknya tetap pakai masker, Oke. tapi harus berhenti tiap 15 menit. Oke. Jadi tiap 15 menit harus Harus copot, dibuka. terus harus bernafas lagi tanpa masker. Lalu kalau maskernya sudah basah harus ganti. Jadi sekarang kita tahu tuh. Kalau kemarin saya mengandalkan pada pengetahuan dari yang kita dapat dari WHO. Iya. WHO bilang kalau olahraga jangan pakai masker. Saya ikutin tuh. Tapi kita kumpulkan. Jadi kami selalu dalam urusan COVID, dalam urusan kesehatan, kebijakannya mengandalkan kepada kesimpulan para ahli medis. Oke. Jadi termasuk ini. Jadi ke Oke. depan Jawabannya jelas tuh ya. udah jelas nih. Pakai, tapi tiap 15 menit harus dibuka. Iya, iya. Dan kalau basah harus diganti. Harus diganti, jangan dipaksain ya, karena itu juga akan mengganggu pernafasan. Nah, terakhir nih Mas Gubernur sebelum kita akhiri perbincangan, Mas Anies kan di awal saya bilang gubernur paling populer. Nggak hanya di sosial media sih sebenarnya. 2024 digadang-gadang juga sebagai capres. Nah, gimana nih? Siap apa enggak? Walaupun pasti jawabannya kita kerjakan dulu, ada yang depan mata sekarang selesaikan. Tapi 2024 nggak bisa dipungkiri itu Mas, itu fakta yang sekarang Mbak, terjadi. ini ya, sekarang kan tahun 2020 nih. Ya. Saya tuh maju pilkada 2016, oke? Pilkadanya 2017, Pilpres 2019, Ya. oke? Pertanyaan pertama di debat itu pertanyaan gini, Pak Anies, apakah Anda akan maju Pilpres 2019? Saya bilang, kenapa sih pertanyaannya selalu itu? Nah sekarang lagi ngurusin Sekarang lagi Jakarta, ngurusin, ditanya lagi 24. Jawab Jadi, aja sih Mas, nggak apa-apa dijawab sekarang aja. ini, tentu aja jawabannya seperti yang dibilang tadi, kita ini lagi ngurusin Fokus Jakarta. di Jakarta. Jakarta. Oke. Ini panjang. Tapi kalau berandai-andai ada yang nawarin, maju dong.
sekarang ini kebanyakan kalau. Kita udah banyak kalau. Kita lihat Jakarta dulu sekarang. Oke, yang penting Jakarta beres dulu ya Mas Anies ya. Amin. Mudah-mudahan juga bisa penanganan COVID juga selesai dengan lancar dan aman. Amin. Minta pesan-pesan dong buat warganet di rumah untuk penanganan COVID khususnya agar bisa Ini. membantu pemerintah. Bantu ya. Kita bantu seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Nomor satu, kalau tidak harus pergi, jangan pergi, di rumah Oke, aja. ya. Kalau tidak fit, jangan pergi, di rumah aja. Oke. Dan ketika harus pergi, pakai masker. Oke. Itu harus pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Mhm. Yang ketiga, kalau lihat ada satu tempat sudah terisi 50%, jangan masuk. Oke. Jadi Jangan benar-benar datangin. harus kontrol juga dari diri Kontrol. sendiri ya. Kalau kita jaga diri, artinya kita jaga semuanya. Oke, terima kasih Mas Sip. Anies atas waktunya.